Oke baik, perkenalkan, nama saya Franciscus Saverius Sunargiri, NIM 2003020201, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis kelas C, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang. Saya buat video ini untuk memenuhi tugas review buku yang ke-12, mata kuliah pengantar sosiologi tentang perspektif dalam sosiologi. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materinya di slide berikut. Oke, baik, ke materi kita perspektif dalam sosiologi. Yang pertama, pendahuluan memikirkan kembali sosiologi. Sejak ditulis edisi pertama Perspektif in Sociology pada tahun 1979, telah terjadi banyak perubahan dalam sifat dari apa yang terjadi pada judul sosiologi. Jika sosiologi mungkin tidak kehilangan semua poinnya, maka sosiologi telah kehilangan banyak kekhasannya. Memang, dalam sejumlah disiplin ilmu yang berbeda, termasuk atau untuk menyebutkan beberapa, linguistik, psikologi, sejarah, media, studi sastra dan budaya, dan bahkan arkeologi, ada pengejaran masalah yang pada suatu waktu akan telah dijuluki sosiologis. Penggantian istilah teori sosial atau teori budaya untuk teori sosiologis sering menandai fakta bahwa diskusi tentang berbagai hal dalam kaitannya dengan sifat sosialnya sekarang berlangsung di banyak disiplin ilmu dan bukan hanya cabang akademis yang disebut sosiologi. Dominasi teori sosial kontinental atau Eropa adalah fokus utama yang perlu didaftarkan. Selama periode pasca perang hingga pertengahan 1960-an, teori sosiologi Angelo America yakin bahwa ia berada di garda depan teori sosial dan mengambil langkah besar untuk menjadikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang teliti yang telah lama diharapkannya. Meskipun siap untuk mengakui akar dalam pemikiran sosial Eropa, terutama dalam karya teori besar Prancis yaitu Émile Durkheim dan orang Jerman Max Weber, keyakinannya adalah bahwa teori Angelo America dibangun di atas pemikiran para pendahulu ini dan bergerak maju. Karl Marx. Pengaruh ide-ide Marx dalam teori sosial sangat besar, tidak hanya pada kaum Marxis yang diakui, tetapi jauh lebih umum. Ia telah membentuk pemikiran sosial tentang isu-isu fundamental sedemikian rupa, sehingga isu-isu yang menentukan dalam teori kontemporer sebagian besar berasal dari Marxian. Misalnya, tema sentral umum dari diskusi teoritis baru-baru ini yang melampaui beberapa perspektif dan pendekatan menyangkut peran lembaga budaya dalam analisis masyarakat industri kontemporer. Sementara, konsep dan asumsi berbeda di seluruh spektrum teoritis. Terdapat konsensus luar seputar gagasan bahwa lembaga budaya bagaimanapun dipahami telah mengambil alih posisi dominan dalam masyarakat yang sebelumnya diduduki oleh lembaga ekonomi semata. Jadi, secara longgar, masalah ini menyangkut hubungan antara menggunakan istilah Marx, basis, dan suprastruktur. Hegel, dialektika sejarah. Hegel adalah pemikir paling berpengaruh pada paruh pertama abad 19 di Jerman dan bisa dibilang di Eropa secara keseluruhan. Filsafat Hegel bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang sejarah sebagai keseluruhan. Sejarah seluruh umat manusia menurutnya dapat dipahami sebagai tunggal bersatu, terorganisir, dan rasional kemajuan. Sejarah mungkin terlihat seperti suksesi yang tidak disengaja, satu demi satu dalam urutan yang agak tidak teratur dan kacau. Tetapi kesan itu hanya dangkal dilihat dari sisi yang benar. Sejarah dapat dikenali sebagai cerita yang koheren tentang perkembangan dan kemajuan. Idealisme,
Studi Hegel tentang pikiran adalah studi tentang perkembangan ide. Jadi, secara alami, dia berkonsentrasi pada area masyarakat yang kreatif atau ekspresif ide, seni, pikiran abstrak atau terutama filsafat dan agama. Karenanya, Hegel disebut sebagai seorang idealis. Ia berpikir bahwa hakikat sejarah dan keberadaan manusia harus dipahami dalam kerangka perkembangan pemikiran gagasan. Tujuan dan logika sejarah. Karena tujuan pemikiran adalah untuk mencapai pengetahuan, kemajuan sejarah harus menuju pengetahuan, dan karena itu, akhir sejarah akan datang dengan pencapaian pengetahuan penuh dan pemahaman penuh. Dengan kata lain, sejarah selesai ketika umat manusia akhirnya sepenuhnya memahami sifatnya sendiri. Perkembangan sejarah adalah perjuangan umat manusia yang berkelanjutan untuk memahami dirinya sendiri, dan filsafat Hegel dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang sifat sejati manusia sebagai sesuatu yang secara historis berkembang secara progresif yang terdiri dari pemahaman diri. Filsafat Hegel sama dengan pemahaman diri manusia. Oleh karena itu, kita harus mengungkapkan pemahaman lengkap tentang sejarah dan sifat manusia bagaimanapun juga. Mereka adalah hal yang sama dan oleh karena itu merupakan penutup dari sejarah. Yang berikut, Max Weber. Sosiologi Weber jauh lebih dekat dengan Marx daripada Durkheim. Terdiri dari kritik terhadap apa yang disebut Marxisme vulgar, yaitu gagasan bahwa kehidupan sosial, termasuk budaya, adalah fungsi sederhana dari struktur ekonomi. Weber menganggap Marxis sebagai seorang Marxis yang vulgar dapat dimaklumi, mengingat tidak tersedianya tulisan-tulisan awal Marx yang secara tegas bertentangan dengan bacaan vulgar semacam itu. Berasal dari latar belakang filosofis yang berbeda dari Marx, Weber lebih bersekutu dengan neo-Kantian daripada tradisi Hegelian dalam pemikiran Jerman. Individualitas. Bagi Weber, sosiologi sebagai pendekatan generalisasi berada di bawah sejarah. Ia memberikan konsep-konsep abstrak yang dapat berguna dalam memahami konkret kompleks individual yang kasus-kasus sejarah. Konsep semacam itu diciptakan bukan untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi justru untuk kegunaannya dalam menginformasikan studi sejarah. Berikut fakta dan nilai. Perbedaan antara ilmiah dan politik bagi Weber merupakan pengakuan atas perbedaan filosofis yang sudah berlangsung lama antara fakta dan nilai. Posisi yang sangat standar yang dibagikan Weber adalah bahwa nilai tidak dapat secara logis disimpulkan dari fakta. Ilmuwan hanya dapat melaporkan apa yang terjadi dan bagaimana keadaannya. Mereka tidak dapat memberitahu kita bagaimana seharusnya, bagaimana kita harus hidup, atau apa yang harus kita lakukan. Penyediaan penelitian dan bukti tidak dapat membebaskan kita dari kebutuhan untuk membuat pilihan pada tingkat nilai. Berikut stratifikasi. Dalam terminologi Weber, kekuatan adalah kapasitas untuk menyelesaikan apa yang Anda inginkan meskipun ada penolakan dari orang lain. Misalnya, kekayaan ekonomi adalah suatu bentuk kekuasaan yang memberikan kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Segala bentuk ketimpangan adalah ketimpangan kekuasaan. Ada 3 dimensi kekuasaan, yaitu pertama ekonomi, kedua prestisi, dan yang ketiga kekuasaan murni. Mereka adalah dasar untuk 3 bentuk pengelompokan yang berbeda secara khas: kelas, kelompok status dan partai, dan di antara ketiga jenis kelompok inilah perjuangan yang secara historis menentukan atas kekuasaan cenderung terjadi. Berikut Emil Durkheim. Reputasi Durkheim juga telah mengalami kesulitan, meskipun dalam kasusnya penurunan datang jauh lebih awal dan sekarang ada tanda-tanda pemulihan. Dengan meningkatnya popularitas post-strukturalisme, ada
gerakan untuk meninjau kembali pemikirannya. Meski begitu, pengaruh Durkheim dalam sosiologi kontemporer jauh lebih sedikit daripada 40 tahun yang lalu. Segera setelah periode Perang Dunia II, tampaknya pengaruh Durkheim lebih besar dan lebih bertahan dalam sosiologi daripada pengaruh Marx atau Weber. Sumber lain dari reputasi Durkheim adalah tulisan-tulisan metodologisnya yang dicontohkan dalam studi Suicide 1951 yang secara luas dianggap sebagai karyanya yang paling signifikan. Durkheim dan positivisme. Durkheim memperdebatkan metodenya sendiri dengan alasan bahwa mereka penting untuk pengembangan sains positif, yaitu pendekatan yang berusaha menemukan hubungan seperti hukum di antara fenomena dan dimodelkan pada ilmu fisika. Dalam hal ini, Durkheim adalah pewaris warisan pendahulunya dari Prancis, yaitu Auguste Comte 1798 sampai 1857, seorang pendiri positivisme dan sosiologi pada pertengahan abad ke-19. Sekian dan terima kasih.